Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Indra Prawana, kelas 2 Teknik Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan memberikan sebuah tutorial cara menginstalasi dan konfigurasi DNS server, web server, dan mail server. Seperti yang sudah kalian lihat, saya menggunakan Ubuntu server dengan versi 18.04.4 long term support. Jadi kita mulai. Langkah pertamanya yaitu kita harus menginstal DNS server terlebih dahulu. Pertama kita harus melakukan instalasi Win9 terlebih dahulu. Oke, kita tunggu prosesnya. Instalasi sudah selesai seperti yang kalian lihat. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke ini konfigurasinya, yaitu kita masuk ke etsdaemon.conf.k lewat etc bin. Daerah sini kalian bisa isi dengan zone dari DNS kamu. Jadi misal kita coba tambahkan zone yang dimaksud di sini, kita harus tambahkan zone untuk forward sama zone untuk reverse. Zone forward ini yaitu zone yang menggunakan DNS kita, sedangkan zone reverse nya kita menggunakan IP DNS yang dibalik. Jadi misal aku pakai zone forwardnya yaitu 5.3.org. Nah, karena ini cuma satu DNS, maka kita buat ini sebagai DNS utama dengan cara menggunakan type master. File konfigurasinya saya taruh di sini, var cache line db nya terserah, saya kasih nama seperti ini, b+5 IPA. Jangan lupa titik koma karena ini cukup taruh. Setelah itu yang kedua, isikan zone dengan IP yang terbalik. Misal untuk DNS ini saya kasih IP DNS nya yaitu 192.168.1.58. Maka yang harus kita lakukan adalah kita balik DNS nya menjadi 1.168.1.2.in.adbr.arpa ini. Sama juga type-nya, type master. Filenya saya taruh di sini, var cache line db. Untuk db reverse-nya saya kasih dengan angka yaitu 192 karena zone reverse ini kan menyangkut dengan IP DNS yang dibalik. Nah, yang dibalik ini kan 192 di sini, maka saya kasih seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa save. Setelah itu langkah ketiga, kita atur daemon.conf.option, yang dimana kita akan mengatur IP forwardnya. Jadi IP yang terhubung ke internet.
saya menggunakan IP DNS nya 192.168.1.8, maka forwardernya kali ini saya pakai IP gateway. IP gateway-nya yaitu 192.168.1.1 ini. Berikutnya kita akan masuk ke ini namanya dd etc lokasi di mana kumpulan DB disimpan. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah konfigurasi dari bin dan sendiri. Untuk kali ini saya salin DB lokal sebagai DB forwardnya atau nanti DB 05 juga, dan DB 127 ini saya salin, saya ganti nama jadi sebagai 192. Nah, seperti ini. Jangan lupa taruh di tempat yang sudah kita setting zone-nya. Yang kita setting zone-nya di emmet.conf.local ini tadi. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke, kita buka DB 05 Indra. Nah, di sini adalah find data file for local loopback interface. Jadi di sini kita atur IP ini apa namanya, DNS forward. Karena ini konfigurasi awalnya adalah localhost, jadi kita ganti dulu localhostnya dengan DNS yang kita pakai, yaitu kita cari dulu localhost di sini, yaitu kita ganti kuasa 5 .org. Nah, itu kita all. Seperti yang kita lihat, bisa localhost semuanya terganti dengan nama DNS kita. Setelah itu kita setting yang di bawah seperti ini, DNS-nya A. Nah, kita isi dengan IP DNS yang kita mau, kita sebutkan tadi, yang kita inginkan. 192.168.1.58. Yang di bawah juga sama. Nah, bagian yang kiri ini adalah untuk mengatur subdomain, untuk mengatur subdomainnya ini. Jadi misalnya aku mau pakai subdomain www, sini aku pakai subdomain www, mail, admin sama VIP. Agar lebih cepat kita copy paste. Usahakan lurus. Sudah seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nah, add ini yang dimaksud ini adalah ketika
ketika kita mencoba mengakses kuasa 5 hydra.org itu sendiri. Nah, sekarang setelah DB forwardnya kita atur, sekarang kita atur DB untuk reversenya. Untuk reversenya kita pakai yang 192 tadi. Seperti biasa, jangan lupa kita ganti localhost-nya dengan nama DNS yang saya inginkan. Oke, sudah. Dan juga ganti IP-nya. Nah, yang di sebelah kiri ini kita isi dengan digit terakhir dari IP-nya DNS yang kita spesifikasikan, yaitu 58 seperti ini. Dan juga kita spesifikasikan subdomain yang lain yang sudah saya sebutkan, seperti www, mail, admin, sama VIP. Untuk lebih cepatnya saya copy paste, karena untuk yang ini kita tinggal tambahkan depannya saja ya. Sudah. Nah, selesai. Sekarang langkah selanjutnya yaitu menyeting adapter dari VM kita. Sebelumnya saya sudah setting dari awal networknya. Untuk adapter yang saya pakai untuk DNS nanti adalah host only adapter dan virtual host only ethernet adapter. Dan setting IP-nya bisa kontrol panel, network internet, network sharing center, cek adapter setting, properties. Kita pilih yang IP versi 4. Nah, ini settingannya. Nah, untuk IP address-nya diusahakan tidak sama dengan IP DNS supaya nanti nggak bakal crash. Nah, IP untuk DNS kita taruh di sini. Oke, setelah itu kita atur interface yang ada di komputer ini, di komputer virtual machine. Sebelumnya kita IP ADDR dulu untuk mendeteksi. Di sini ada dua, NP0S3 sama NP0S8. NP0S3 ini adalah pakai adapter trigger, yang ini NP0S8 ini menggunakan host only adapter. Jadi kita setting terlebih dahulu. Sebelumnya saya aktifkan dulu interface ini dengan cara perintah ifconfig enp0s8 up untuk mengaktifkannya. Tapi itu hanya mengaktifkan interface saja, bukan konfigurasinya. Untuk konfigurasinya kita masuk ke nano etc netplan 50 cloud init .yaml ini. Pada konfigurasi ini kita tidak boleh menggunakan tab, karena nanti takutnya adalah ujung crash di konfigurasi ini. Kita buat konfigurasi Ethernet yang baru, yaitu NP0S8. Setelah itu kita isi addressnya. Addressnya yaitu
IP DNS kita. Jangan lupa dikasih netmasknya. Netmasknya adalah IP kelas C, yaitu 24. Jangan lupa diberi gateway. Gateway 4 ini maksudnya adalah gateway untuk IP versi 4. Kita beri satu-satu. Terus ini. Nah, gateway-nya ini nanti ada kaitannya dengan forwardernya nanti, agar bisa terhubung ke internet. Nah, untuk setting DHCP-nya untuk sementara saya no terlebih dahulu. DHCP 4 ini juga DHCP dengan IP versi 4 yang dimaksud di sini. Oke, sekarang kita simpan. Setelah kita simpan, kita apply netplan-nya dengan cara ketikkan netplan apply. Nah, proses apply netplan-nya sudah sukses. Sekarang kita buat DNS-nya itu menjadi permanen dengan cara kita lakukan instalasi resolve-conf terlebih dahulu. Sebelumnya saya cek config terlebih dahulu. Nah, npnos8-nya sudah tersetting. Nah, untuk sementara saya downkan terlebih dahulu supaya saya bisa akses internet dengan cara apt install resolve-conf. Ini otomatis install dan instalasinya tidak perlu ukurannya tidak perlu banyak, ukurannya kecil. Baik, instalasi sudah selesai. Sekarang kita bisa cek statusnya dengan cara systemctl status resolve-conf service. Nah, seperti yang kita lihat, ternyata masih belum aktif. Jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Dan juga menghidupkannya dengan cara enable. Cek status lagi. Oke, sudah aktif yang ini. Sekarang yang kita lakukan adalah kita edit dulu nano etc resolve conf, terus maaf head. Nah, di sini kita isikan dengan DNS yang kita spesifikasikan tadi. Jadi kita isikan name server 192.168.1.58, search pasal5itra.org. Setelah itu kita restart terlebih dahulu. Setelah itu kita cek cat etc resolve-conf untuk melihat apakah ada perubahan atau belum. Seperti yang kita lihat, sudah ada perubahan di name server bagian yang ini. Jangan lupa di restart dulu bin-nya. Ada etc init d
9, restart. Oke, sekarang kita bisa tes dengan NS Lookup. Oh iya, saya lupa, ternyata interface-nya masih NP0S namanya. Saya down tadi, ini saya hapuskan dulu. Jadi saya ulang lagi. Nah, ini artinya sudah berhasil. Sekarang kita coba IP address kita. Nah, ini tandanya DNS kita sudah berhasil. Sekarang kita coba ngetes lewat command prompt. Di command prompt ini juga ada NS Lookup-nya. Misal, tapi kalau di Windows tidak bisa NS Lookup IP. Bedanya di sini, kalau di Windows kadang memilih domain yang lain, sedangkan di Linux akurat, tapi sama saja. Oke, sekarang tahap kedua adalah kita akan melakukan instalasi mail server. Pertama kita install dulu Apache 2, karena mail server sendiri juga membutuhkan sebuah web server. apt install Apache 2. Kita install terlebih dahulu. Oke, instalasi Apache 2 sudah selesai. Sekarang untuk mengecek port Apache, yaitu port HTTP, kita cek menggunakan Nmap. Sebelumnya saya sudah install Nmap, jadi tinggal ketik Nmap localhost. Yang kita lihat, port ini sudah terbuka, port HTTP TCP. Untuk mengeceknya kita bisa buka browser, lalu ketikkan localhost. Yang kita lihat berhasil. Setelah itu kita install Courier dan Postfix. Jadi untuk Couriernya ada Courier IMAP dan Courier POP3 dan Postfix untuk SMTP. Jadi beritanya itu apt install, kita install Courier IMAP, yaitu Courier POP, yaitu Courier SSL, sama Courier IMAP SSL. Mengapa kita membutuhkan SSL? Karena SSL itu nanti bekerja seperti layar transport layer security yang membuat kita mengakses mail server dengan aman. Jadi kita bisa install. Nah, instalasi Couriernya juga termasuk Postfix di sini. Yang kita lihat sudah ada Postfix. Kita lanjutkan instalasi dan akan kembali lagi ketika instalasinya sudah selesai. Oke, ketika instalasinya hampir selesai akan ditanyai
create directories for web-based administration, saya pilih yes. Nah, ini SSL certificate-nya untuk agar POP, IMAP, dan SMTP POP dan IMAP dapat terlindungi. Ini saya oke aja yang ini. Nah, untuk konfigurasi postfix-nya saya akan pilih internet site karena nanti pesannya akan dikirim dan diterima secara langsung menggunakan SMTP. Setelah itu kita atur sistem mail name-nya. Untuk sistem mail name-nya sendiri nanti saya kasih nama DNS utama kita, yaitu waza5indra.org. Karena nanti sistem mail name-nya nanti akan mempengaruhi pada saat kita melakukan pengiriman dan penerimaan. Jadi ketika saya memberikan nama sistem mail seperti ini, nanti begitu si user mengirimkan pesan, nanti bakal tertulis seperti ini, user@waza5indra.org, seperti ini. Oke, kita lanjutkan instalasinya. Semacam RSA-key ya, dilindungi oleh SSL. SSL bekerja di transport layer. Setelah itu kita cek portnya apakah sudah terpasang dengan baik atau belum. Nah, seperti yang kita lihat, portnya untuk IMAP, POP, sama SMTP sudah terpasang dan terbuka state-nya. Setelah itu kita akan buat directory di dalam etc scale, yang dimana nanti kita isikan dengan directory public HTML sebagai web server dan maildir sebagai mail server. Untuk membuatnya kita ketik mkdir public HTML. Dan untuk membuat directory maildir, kita gunakan perintah maildir-make. Kita cek dulu, sudah terbuat. Setelah itu kita install MySQL server. Prosesnya agak lama, jadi saya tunggu saja. Oke, instalasinya selesai. Sekarang kita bisa cek dengan nmap untuk melihat apakah port defaultnya MySQL sudah terdeteksi. Port defaultnya yaitu 3306. Ini dia, sudah terdeteksi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan membuat dua user. Kita akan buat dua user. Misalnya saya kasih contoh add user boy. Dan add user Ahmad
Tuh. Oke, sudah dibuat. Setelah itu kita edit postfix-nya untuk menambahkan home mailbox dengan cara nano etc postfix main.jf. Di sini yang kita tambahkan adalah home mailbox-nya, yang dimana itu adalah direktori maildir. Home mailbox sama dengan maildir seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita restart postfix-nya. Setelah itu kita cek dengan nmap lagi untuk memastikan apakah portnya masih bermasalah atau tidak. Seperti yang kita lihat di sini, ternyata masih lancar port SMTP-nya. Setelah itu kita akan menginstal webmailnya. Di sini kita pakai Squirrel Mail, tapi sebetulnya untuk informasi saja, Squirrel Mail ini dukungannya sudah berakhir di Ubuntu versi 16.04. Kode name-nya Senial Serus. Jadi begitu kita pakai versi yang terbaru dari versi ini, maka sudah nggak ada lagi. Jadi saya ganti dulu repositorinya sebentar. Nanti saya akan kembali lagi setelah saya sudah mengganti repositorinya. Oke, ini sudah saya ganti reponya menjadi Ubuntu 16.04 Senial Serus. Jika kalian bisa lihat di sini etc pt sources.list sudah Senial kode name-nya. Sekarang kita lakukan instalasi Squirrel Mail. Nah, instalasi Squirrel Mail ini juga mencakup PHP 7 sini. Kita instalasi terlebih dahulu. Oke, instalasi Squirrel Mail-nya sudah selesai. Sekarang yang kita lakukan adalah kita koneksikan Squirrel Mail-nya ke Apache 2-nya dengan cara membuat link. Secara direktori user Squirrel Mail sebenarnya berada di sini, usr terus share Squirrel Mail. Ini direktori aslinya, tapi kita mencoba menaruhnya di var www, tetapi linknya masih terhubung. Dengan cara kita lakukan ln s, yaitu usr share Squirrel Mail ke var www dan isikan Squirrel Mail juga seperti ini. Oke, jadi konfigurasi mail server sudah selesai. Sekarang kita akan berlanjut ke web server. Untuk konfigurasi web server ini
Nah, tadi kita sudah install Apache 2. Sekarang tinggal kita bisa membuat web server itu. Pertama, kita isikan terlebih dahulu public HTML masing-masing. Misal Amato sebagai admin dan Boboiboy sebagai VIP. Ke sini saya isi sekarang touchnya. Lalu kita ini juga direktorinya Boboiboy. Oke, sudah bisa kita lihat kalau sudah ada isinya. Sekarang kita melakukan link lagi dari modsnya Apache, mods yang tersedia dari Apache ke mod untuk diaktifkan. Jadi caranya dengan cara kita buat link seperti tadi, ln strip s, setelah itu etc Apache 2 mods available. Yang kita load di sini adalah user dir-nya, user dir configuration-nya di sini menuju sini etc Apache 2 mods enabled. Tujuannya untuk supaya kita bisa mengakses directory lewat web. Yang kedua juga sama, tapi yang kita load di sini adalah userdir.load. Setelah itu kita restart Apache-nya, service Apache 2. Oke, tidak ada error. Untuk membuktikannya kita bisa cek lewat browser. Dengan cara localhost strip misalnya Amato. Yang kita lihat sudah bisa diakses. Sekarang kita coba Boboiboy, juga bisa diakses. Nah, sekarang hal terakhir yang kita perlukan adalah membuat virtual hostnya. Jadi untuk membuat virtual host sendiri kita akan ke cd etc Apache 2 sites available. Di sini semisal aku buat file baru yaitu wasa5indra.org.configuration. Di sini file baru, setelah itu kita isikan konfigurasi virtual hostnya. Misal virtual ini virtual host titik 2 bintang titik 2 80 dan juga tanda akhirnya ini terus ini. Nah, di tengahnya kita isikan ini server name, nama servernya yaitu kita isi misalnya dengan DNS yang sudah kita spesifikasikan yaitu admin, VIP, sama mail. Yang www kita biarkan sama untuk mengakses directory var www html. Nah, server adminnya kita isi webmaster at domain utama kita.
Nah itu, ini yang terpenting, dokumen root. Ini yang kita perhatikan, karena nanti akan menentukan pada kita mengunjungi DNS akan menuju ke direktori mana. Nah ini sudah adminnya, kita menuju ke Amato tadi, public HTML seperti ini. Setelah itu kita buat yang lain, virtual host yang lain, yaitu untuk VIP dan juga untuk mail server. Saya copy paste dulu, cuma saya ganti sedikit. Nah, ini dokumen rootnya yang untuk mail yang tadi, yaitu var www squirrel mail seperti ini. Oke, konfigurasinya sudah kita buat. Sekarang kita aktifkan konfigurasinya dengan mengetik perintah a2 end site, yaitu apache 2 enable site ini kuasa 5indra.org. Nah ini situsnya sudah aktif. Sekarang tinggal kita reload aja, ikuti perintah yang ada. Kita reload apache 2 nya. Nah setelah itu selesai. Sekarang kita bisa cek lewat browsernya. Yang pertama kita cek DNS nya terlebih dahulu. Oh iya, aku lupa, ternyata belum saya up interface untuk DNS nya. Oh iya, itu tadi baru itu bisa tadi. Oke, kita coba kita klik. Nah sudah bisa untuk port ini. Sekarang www juga sudah bisa. Sekarang kita coba admin. Nah yang admin ini mengarah ke direktori Amato, direktori public HTML milik Amato. Sekarang yang VIP, ini mengarah ke direktori public HTML-nya Boboiboy. Nah, sekarang kita coba untuk mail servernya. Nah, yang kita lihat sudah berhasil yang ini. Sekarang kita bisa masukkan nama dan password. Setelah itu kita login. Misalnya kita isi nama Boboiboy, passwordnya juga sama. Ini dia. Setelah itu kita propose. Ini misalnya saya isi Amato, subjeknya percobaan project 1. Misalnya, hai admin. Itu kita kirimkan. Itu kita keluar. Nah itu kita coba cek lewat Amato. Nah seperti yang kita lihat, seperti yang sudah saya jelaskan, sistem mail name-nya akan mempengaruhi pengiriman pesan dan penerimaan pesan. Jadi tertulis nama usernya yaitu Boboiboy at sistem mail name-nya. Kita buka isinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan mengakses DNS server kita
web server dan mail server kita lewat Microsoft Edge Windows 10. Pertama kita coba cek kuasa5.org, bisa. Setelah itu kita coba www, juga bisa. Sekarang kita coba admin, juga bisa. Sekarang kita coba VIP, juga bisa. Seperti tadi. Sekarang kita coba mail. Nah, di sini kita coba Squirrel Mail-nya bisa. Sekarang kita coba masuk sebagai Amato. Nah, bisa ternyata. Setelah itu kita coba reply pesan dari Boboiboy. Nah, seperti ini. Setelah itu kita send. Ada perbedaan di sini. Setelah itu kita sign out, login sebagai Boboiboy. Seperti kita lihat sudah ada inbox dan subjeknya. Ini untuk melihat pesannya kamu kirim, klik send. Ini dia sudah ada di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini adalah tutorial instalasi dan konfigurasi DNS server, web server, dan mail server. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.